Saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan membahas slide yang merupakan intisari daripada Tai Chi. Ya. Nah, saya mau mencoba ringkes itu dengan pendekatan minimalis sehingga hanya dengan satu slide saja, semua sudah inklusif gitu ya. Nah, temanya adalah kosmologi Tiongkok, Tai Chi Nusantara, dan ini ya kosmologi Tiongkok, Tai Chi Nusantara, dan penjelasan tentang Hasta Brata ini. Supaya Anda tahu kaitan antara kosmologi Tiongkok, Tai Chi Nusantara, dan Hasta Brata. Ini penting ya. Jadi kalau Anda lihat menengadah ke atas, kita melihat langit dan menunduk ke bawah, kita melihat bumi. Di antaranya kita melihat semua benda-benda dan makhluk hidup. Dan makhluk hidup ini memang sangat luas. Dari ukurannya sampai kecil, jasad paling renik yang bisa ditemukan oleh mikroskop yang sekarang dengan adanya zoom itu, yaitu ukurannya sampai 1/1000 triliun. Dan dengan ditemukannya drone, di mana objek yang mau kita amati itu dideketin ada melalui drone, maka kita menemukan pertemuan antara yang maha besar tak terbatas maupun yang maha kecil tak terbatas. Yaitu satu, menyatu itu. Unity and diversity yang betul-betul maha-maha. Dan alam kita ini diciptakan oleh satu konsep yang maha besar. Mengapa? Karena sang penciptanya kan juga maha besar kan. Ya toh? Yang tidak terjangkau oleh pikiran kita manusia itu ya. Nah, orang kosmologi Tiongkok itu adalah kita melihat ini Tai Chi ini ya. Tai Chi ini ditulis begini. Manusia ini urutannya udah boleh ngacak nih. Manusia 2 kaki. Dikasih yang horizontal berikutnya. Dia berjebak manusia yang berbudaya. Tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. The down and the done. Kalau dia mau terus belajar, dia menjadi lebih besar lagi. Ya kan? Dan alam semesta juga ini sesuatu yang tumbuh, ya, tanaman, flora, ya, ya. Dan ini disebabkan karena langit garis datar ini, manusia dan bumi itu menjadi satu. Ya. Karena itu itunya stroke-nya itu nyambung nih terus ya. Nah, kalau dia melakukan gerakan yin dan yang, ya, ini yin yang akan menghasilkan qi yang ada di Tantien itu. Nah, inilah konsep Tai Chi secara piktografi, ya, digambarkan itu ya. Nah, ini penting karena kalau tanpa pengetahuan ini ya sayang sekali apa yang Anda pelajari tidak tahu cikal bakalnya di mana.
Dan Qi ini adalah kalau kita transfer ke gambar sini, ya, ini langit, ini bumi, manusia jadi satu. Ya. Tien Ti Ren, ya, langit, bumi, dan manusia. Ya. Nah, kalau kita kembangkan ke arah sini, ya, ini diringkes lagi. Ini ada 3 garis kan tuh, langit, manusia, bumi menjadi satu. Ya, ya, langit, bumi, manusia dan bumi menjadi satu. Ya. Nah itu di 8 penjuru itu terjadi Qi. Alam semesta ini diikat oleh Qi yang konsepnya ada di sini. Ya, ini yang disebut anthropocosmic worldview. Nah, kalau Anda lihat di gambar ini, tidak ada putih yang polos sama sekali, hitam polos sama sekali. Karena di dalam putih ada hitam. Ini artinya di dalam siang, satu hari akan sampai kepada maghrib. Lalu kalau maghrib berpindah menjadi malam. Toh? Dan malam sampai gelap, terus muncul subuh kan. Terus subuh balik lagi ke sini. Terus. Jadi ini satu perubahan terus-menerus yang tidak pernah berhenti barang sekejap pun. Nah, kalau ini terjadi, maka dari konsep Dasta Brata, atau ini bisa dilihat sebagai konsep Patwa, 4 penjuru angin, maka mereka bergerak, yin yang itu diterjemahkan kalau itu langit, baliknya mesti opposite-nya bumi. Kalau api, ini air. Ya. Kalau gunung, ya, dia ada side-nya danau. Ya. Kalau ini apa angin kesininya mesti badai. Ya. Jadi alam semesta ini digerakkan oleh prinsip-prinsip ini. Ya. Dan bagaimana dia itu bergerak? Kita ambil bumi, ya, dia bergeraknya ke sini, satu, dua, nah ke sini, ya, lalu dia pindah ke opposite-nya, ya, kebalikannya. Nah lalu dia naik ke sini, ke sini, ke sini, terus balik lagi sini, 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 nah ke sini, 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 balik terus. Ini kan angka 8 kan. Karena itu kebahagiaan itu adalah ya kalau bisa ikutin gerakan alam yang mengalir terus menerus itu. Nah, Tai Chi ini dibuat oleh prinsip-prinsip ini. Jadi bukan hanya gerakan lemah lembut saja yang nggak ada meaningnya, nggak bisa dijelaskan apa ya lembut gitu. Nah, inilah yang disebut kosmologi Tiongkok. Ya, lalu bagaimana hubungannya dengan unsur-unsur yang di dalam alam ini ada? Jadi orang Tionghoa melihat bahwa alam ini terjadi dari kayu, logam, ya, api, ya, air, tanah. Nah,
5 unsur ini mempunyai hubungan timbal balik, artinya saling menghidupi dan saling membatasi. Jadi kalau yuk dibatasin aja nggak bisa, harus ada kebebasan, ya. Ada hak asasi kan. Ketika ya, didorong aja ya ndak langgeng, dihidupin, dibatasin terus. Nah, dalam bentuk aksinya begitu. Kayu dikalahkan kan sama logam. Logam dikalahkan sama api kan, dibakar, meleleh. Api dikalahkan dengan air. Air banjir atau apa dibendung, tanggul dengan tanah kan. Itu hubungan saling membatasi. Hubungan saling menghidupi adalah apa? Kalau kayu dibakar oleh api, ya, dia menghasilkan abu dan abu itu berkumpul menjadi tanah kan. Nah, di dalam tanah itu mengandung besi, tambang besi atau logam ya. Nah, logam itu menyerap air, mengembun kan. Air. Nah, air itu lalu dengan tanah menghasilkan kayu. Ya. Jadi 5 unsur ini saling menghidupi dan saling membatasi. Karena itu di dalam konsep tradisional Chinese medicine itu tidak ada spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis eh, ginjal itu segala macam itu ya. Yang ada adalah hubungan kait mengkait. Nah, kalau ada sakit, cara mengobati atau mengembalikan ini kepada orang yang normal lagi, bukan membatasi sama menghidupi. Jadi beda dengan pengobatan barat. Kalau sakit jantung, pergilah ke dokter jantung. Paru-paru, ginjal, liver itu dapat barat. Ya. Nah, bagaimana konsep itu di dalam hasta beratanya budaya Nusantara ini? Nah, hasta berata ini, hasta itu 8, berata itu watak langkah alam itu. Ini kan 8 loh. Nah, ada alam semesta itu digerakkan oleh surya. Matahari itu sumber energi. Toh. Nah, kalau malam karena nggak ada surya, Anda diterangi oleh candra, rembulan. Dan kalau Anda kesasar, Anda bisa merujuk ke kartika bintang. Ya kan? Lalu kalau ada ketidakseimbangan di sini kosong, di sini isi, ya, maka dirangkai oleh bayu angin ini. Ya. Dan kalau semua ini membuat mendung, ya, mendung itu kita kan cemas ini kok mendung, langit gelap, ya, ada apa ini? Semua bakal apa ini? Nah, setelah turun menjadi hujan, lalu timbullah kesegaran ini. Nah, inilah konsep yang Ibu Kartini kita mengatakan habis gelap terbitlah terang. Jadi gelap tidak mungkin terus-menerus, akan menjadi terang. Terang juga nggak boleh, nggak akan terus-menerus. Dia akan ke gelap lagi. Terus-menerus seperti siklus yang ini kan. Ya. Dan bagaimana dengan yang busuk, yang apa? Ya ada api, dibakar habis. Ya, Bang. Kalau nggak ada api, nggak ada yang membakar, itu alam semesta ini isinya mungkin bangkai gajah, bangkai buaya, bangkai
Ya toh, apa barang-barang yang gede semua. Nah ini api itu. Nah lalu ini ada samudra itu. Ya. Samudra itu konsepnya adalah air asalnya kan. Langit maha mengayomi tanpa pilih kasih menurunkan hujan kalau bumi kering. Kan? Ketika langit kekeringan, giliran bumi mengembalikan uap air ke langit di tiup rembulan di tiup angin dan diterangin oleh rembulan dan matahari, dia dibawa ke tempat yang tinggi dan turun menjadi hujan. Terus siklus abadi ini. Ya. Tapi bukan berulang dalam waktu musim semi tahun ini sama dengan tahun lalu, sama dengan tahun depan. Tapi musim semi tahun ini berbeda dengan tahun lalu dan tahun depan. Ya. Jadi siklus ini gerak. Nah ini ada bumi ini. Gitu, diinjak-injak, dibakar, disiramin, di apa saja. Setelah pengaruh itu hilang, muncullah kehidupan baru. Ya, mulai dari lumut, ya, lalu bakteri, ya, dan terus menerus hingga terjadi flora dan fauna. Nah inilah semua konsep hasta brata menurut pandangan Nusantara ini. Nah, lalu kalau ini semua bentuknya siklis begini, ya, bagaimana dalam seni memimpin? Nah, ilmu manajemen yang diajarkan oleh Barat ini adalah pemimpin di atas yang dipimpin di bawah. Kalau dia berhubungan bisa melalui komputer, ya, WhatsApp, ya, atau email apa segala, tapi top down itu, ya, atas tetap di bawah yang mimpin. Kalau ada bahasa basi sedikit, ada turba tuh, disuruh ngatur anak buah, saya mau pemimpin bilang saya mau turun ke bawah nih, tolong diatur di desa ini, kumpulin, ya toh, masyarakatnya setelah dikasih bla 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 bla, lalu dikasih bingkisan atau apa segala itu supaya pada datang kan. Nah kalau yang di sini kalau menurut konsep Tai Chi dan Hasta Brata ini yang di atas itu belusuan ke bawah ini. Jadi yang berada di bawah yin, ya, yang bertugas yang tadinya di dalam konsep ini dilayani berubah menjadi melayani. Ya, nah karena itulah terjadi damai. Ya, jadi dengan satu slide ini Anda sudah bisa memahami Tai Chi secara kompak. Ya, kita akhirin dulu temuan kali ini dan dilanjutkan pada pertemuan berikut.